Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi dengan teman-teman bagaimana apa saja sih isi dari program tahunan kepengawasan, ya. Program pengawas sekolah itu seperti apa? Isinya apa saja? Nanti nilainya bagaimana dan berapa nilainya? Cara menilainya bagaimana itu nanti kita bahas. Nah, untuk itu karena ini adalah merupakan channel yang baru khusus untuk para pengawas, ya. Mungkin kita bisa saling koordinasi, saling berbagi di channel ini. Jadi saya khususkan untuk channel pengawas sekolah. Sehingga bagi teman-teman yang belum subscribe agar mendapatkan informasi lanjut dari program tahunan ini, kemudian nanti sampai bagaimana cara download program tahunannya, bagaimana cara membuatnya, kita akan bahas bersama di channel ini. Karena itu sekali lagi bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, dan lonceng. Baik teman-teman semuanya, kita akan mencoba melihat apa sih program tahunan itu, apa saja yang harus disiapkan, ya. Ini ada sedikit yang sudah pernah saya buat di sini. Penilaian kinerja pengawas sekolah, yaitu terkait dengan rincian tugasnya adalah menyusun program pengawasan, ya. Nah, ketika kita menyusun program pengawasan, ya, ada beberapa hal yang mungkin perlu dicermati bagi teman-teman, ya. Di sini kalau dilihat dari strukturnya, ya, di sini halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Nah, kemudian bab 1 mulai latar belakang, landasan hukum, visi, misi, dan tujuan pengawasan, kemudian sasaran dan strategi pengawasan, dan seterusnya. Inilah isinya program tahunan itu, ini program pengawasan itu isinya ini. Kemudian bab 2 itu adalah evaluasi pelaksanaan program, kemudian bab 3 program tahunan pengawasan sekolah, kemudian program semester, kemudian rencana pengawasan akademik dan manajerial, ya. Kemudian dan lampirannya, ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama nanti dinilai bahwa program tahunan itu adalah sebuah program dalam satu bundle yang rancangannya adalah untuk dilaksanakan 1 tahun. Itu yang pertama harus memuat identitas. Jadi harus tahu ini milik siapa, ya, identitas. Nah, identitas itu diantaranya mulai dari halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, ini termasuk bagian dari identitas, ya. Kemudian ini kalau misalkan nggak ada, ya bisa lihat nanti nilainya akan berkurang seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Kemudian memuat pendahuluan. Jadi pendahuluan isinya ada latar belakang, landasan hukum, visi dan misi, tujuan pengawasan, sasaran dan strategi pengawasan, kemudian alur kegiatan pengawasan, kemudian ruang lingkup pengawasan, dan yang terakhir adalah tujuan dan manfaat program pengawasan ini apa, gitu. Itu yang harus ditulis dalam program, ya. Kira-kira kalau membuat program tahunan itu, ya, tebalnya sekitar 100-an, ya, 100-an sampai 150 halaman. Kalau lengkapnya sih bisa lebih dari 200. Ya, kalau dilengkapi semua instrumennya, gitu, ya. Oke. Kemudian memuat identifikasi hasil pengawasan tahun sebelumnya. Ini. Jadi di sini ada identifikasi, yaitu evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan pengawasan tahun sebelumnya. Di sini harus diidentifikasi, ya. Identifikasi pengawasan sebelumnya, kemudian analisis hasil pengawasan tahun sebelumnya, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Ini harus dilakukan dan di dalam program tahunan ini harus ada, ya, ketentuannya seperti itu. Kemudian berikutnya di sini setelah memuat analisis, memuat tindak lanjut, kemudian memuat program pembinaan guru. Nah, ini kalau pembinaan guru ini bagian dari program, ya, bagian dari program. Memuat program pembinaan guru dan atau kepala sekolah, memuat program pemantauan, programnya, isi programnya itu, ya. Jadi di sini kan program tahunan pengawasan pengawas sekolah itu di sini harus memuat program tahunan, program pembinaan guru, penilaian kepala sekolah, program pemantauan pelaksanaan SNP, memuat program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, memuat uraian umum program semester. Nah, ini uraian umum, ya. Kemudian memuat
uraian umum RPA, kemudian memuat uraian penutup, ya, kemudian sampai penutup, kemudian lampiran RPA, jadi banyak RPA-nya nanti, kemudian lampiran RPM itu juga banyak, kemudian memuat perangkat pembinaan guru dan kepala sekolah, perangkatnya apa saja, instrumen dan semuanya itu disiapkan di situ. Kemudian melampirkan instrumen pemantauan pelaksanaan SNP, yaitu instrumennya mau seperti apa, itu juga perlu disiapkan. Kemudian melampirkan instrumen penilaian kinerja guru dan atau kepala sekolah, melampirkan instrumen penilaian kinerjanya. Bahkan di sini nanti ini namanya ini kan program ya, berarti harus menyiapkan itu apa saja yang akan digunakan ya. Dan memuat supervisi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar. Kemudian melampirkan jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan. Nanti ini juga akan kita bahas bagaimana cara membuatnya supaya otomatis, juga kita akan coba bahas ya. Melampirkan SK tugas pengawasan. Nah, ini adalah bagian dari penyusunan program pengawasan. Nah, bagi teman-teman yang sudah biasa menyusun hal ini bukan suatu masalah ya. Bagi teman-teman yang sudah biasa nyusun itu bukan suatu masalah. Tapi bagi teman-teman yang belum terbiasa nyusun ini akan menjadi masalah. Banyak kendalanya, banyak sekali ya. Ternyata tidak sedikit yang harus dipersiapkan gitu ya. Dia membuat analisanya, kemudian buat rancangannya itu luar biasa, karena bisa jadi di sekolah satu dengan sekolah lain itu berbeda-beda. Maka dibuat ada yang mungkin instrumennya ya toh, itu harus sesuai apa tidak. Nah, ini semua harus dipersiapkan oleh pengawas itu. Jadi ini yang harus ada. Ketika Bapak Ibu mungkin nggak melampirkan SK saja, kita lihat nilainya sudah berubah ya. Ini nilainya sudah berubah segini otomatis ya. Nih akan berubah seperti itu. Nah, jadi ini penilaian kinerja yang mungkin nanti akan bisa dilaksanakan. Sehingga tagihannya adalah ya ini tadi tagihannya para pengawas untuk menyiapkan penilaian kerja lengkap ini. Ini baru kelengkapannya. Istilahnya kalau dalam agrita itu compliance-nya ya toh. Performanya belum dinilai. Sementara ini belum dinilai. Sementara ini saya katakan, nggak tahu nanti kalau setelah pandemi ini dinilai ya, kita tidak tahu. Sukses selalu, tetap semangat. Kita berikutnya akan membahas langsung membuat programnya dan kita akan jelaskan bagaimana uraian-uraiannya. Untuk itu bagi yang belum subscribe supaya nggak ketinggalan informasi, silahkan klik subscribe, like dan lonceng. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.